Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu, salam budaya. Kali ini Nesa Berbagi sedang berada di daerah Mojokerto. Tepatnya ada di Sasono Bakti atau patung Buddha tidur. Ini merupakan salah satu patung penganugerahan atas meninggalnya Gautama. Nah, seperti apa sih patung Buddha tidur ini? Nah, lebih lengkapnya langsung aja kita simak ke dalam. Patung Buddha tidur ini sendiri berada di komplek Vihara Mojopahit, Vihara Buddha Majapahit. Ya, objek wisata ini berlokasi di komplek Mahavihara Mojopahit atau tepatnya ada di Jalan Raya Trowulan, Siti Inggil, Becijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tempatnya mudah dicari dan juga memiliki akses jalan yang cukup memadai. Dan tempat ini merupakan tempat beribadah umat Buddha yang dibuka untuk masyarakat umum. Awalnya patung Buddha tidur di Mojokerto dibuat pada tahun 1993 dan merupakan salah satu patung terbesar di negara Indonesia. Di dalam tempat wisata patung Buddha tidur ini juga kita bisa melihat kesenian gamelan ya. Kebetulan pas saya kemari ada latihan gamelan, di mana di situ lengkap dengan alat-alat musik serta wayang. Ada beberapa yang latihan sindang juga dan sangat menarik sekali. Pas suara musik alunan gamelan dengan suasana di dalam Mahavihara Mojopahit ini. Patung Buddha tidur ini merupakan penggambaran dari Buddha Gautama yang memiliki panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Tidak hanya itu, patung Buddha tidur tersebut dibuat menggunakan beton dan seluruh bagian patung dicat warna kuning keemasan. Karena alasan historis itu, pengelola dari vihara ini menolak untuk memberi label wisata pada patung Buddha tidur karena sejatinya tempat tersebut adalah tempat untuk beribadah. Bukan hanya wisatawan lokal, bahkan wisatawan mancanegara yang berkunjung karena patung Buddha tidur yang ada di Mojokerto merupakan yang terbesar ketiga di dunia. Disambut sama Mbah Pentung. Disambut sama Mbah Pentung. Menurut pihak pengelola wisata, wisatawan tersebut merupakan wisatawan umat atau dengan tujuan ibadah. Wisatawan tersebut rata-rata berasal dari Nepal, Tibet, dan beberapa negara Asia Tenggara pemeluk agama Buddha. Pihak pengelola juga mengatakan bahwa mereka yang dari luar negeri datang untuk mengikuti serangkaian kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Patung Buddha tidur yang berada di Mahavihara
Mojopahit ini merupakan salah satu penggambaran karena ini juga merupakan salah satu tempat untuk beribadah. Ini tujuan utama dibuatnya adalah sebagai tempat untuk beribadah. Tujuan kedua dibuatnya patung Buddha tidur ini adalah untuk mengenang Gautama, yaitu di mana Gautama itu adalah salah satu biksu. Yang ini penggambarannya karena dulu konon katanya Gautama sendiri meninggal pas dalam keadaannya seperti ini. Di bawah kita bisa lihat ada banyak relief. Ini merupakan relief penggambaran dulu, relief cerita singkat juga. Di bagian bawah kita bisa menemukan relief-relief. Dan bangunan ini sendiri itu sudah berdiri selama 21 tahun. Oke, reliefnya. Patung Buddha tidur Mojokerto ini dibangun di atas kolam ikan dan juga dikelilingi dengan pemandangan yang indah, di mana hal ini dapat diartikan sebagai perlambang bahwa Sang Buddha telah mencapai parinirvana. Dalam agama Buddha sendiri, parinirvana mengacu pada nirvana atau alam setelah kematian yang terjadi pada kematian dari tubuh seseorang yang mencapai nirwana semasa hidupnya. Parinirvana menyiratkan pembebasan dari samsara, karma, dan kelahiran kembali serta hancurnya skanda. Patung Buddha tidur ini selalu ramai pengunjung setiap akhir pekan. Patung yang menggambarkan detik-detik wafatnya Buddha Gautama ini berumur 29 tahun. Bagian fondasinya berhiaskan relief dengan berbagai cerita yang menarik. Patung Buddha tidur raksasa itu berada di dalam Mahavihara Mojopahit di Desa Bejijong, Trowulan, Mojopahit, yaitu di sebelah selatan gedung Sasono Bhakti yang menjadi tempat sembahyang umat Buddha. Pandita Mahavihara Mojopahit Saryono mengatakan, sejarah pembangunan patung Buddha tidur tak lepas dari pembangunan Mahavihara Mojopahit. Keduanya sama-sama diprakasai Bhikkhu Viriyanadimaha Thera. Hanya saja vihara dibangun lebih dulu. Menurutnya, Mahavihara Mojopahit dibangun tahun 1987, lalu diresmikan Gubernur Jawa Timur Sularso pada 30 Desember 1989. Sedangkan patung Buddha tidur dibangun tahun 1993, melibatkan pematung dari Solo, Jawa Tengah, serta pematung dari Desa Bejijong dan Desa Kecamatan Trowulan. Sampai 1998, patung Buddha tidur belum ada warna, masih warna semen. Pengecatan pertama kali tahun 1999. Selama ini patung Buddha tidur di Mahavihara Mojopahit dicat dengan warna emas. Menurut Saryono, emas adalah warna paling bagus yang sengaja dipilih untuk menghormati Buddha Gautama. Pada tahun 2001 mendapatkan penghargaan dari MURI atau Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai patung Buddha tidur terbesar di Indonesia dengan ukuran panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tingginya 4,5 meter. Patung raksasa yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Trowulan juga disebut patung Buddha Mahaparanibbana. Sekarang kita sudah berada di depannya patung Buddha tidur yang berada di dalam Mahavihara Mojokerto, Mojopahit. Nah, di sini kita bisa lihat patung yang berukuran sangat besar sekali yang berbentuk Buddha yang sedang tidur, yang mana ini menceritakan tentang Gautama ya, pada zamannya. Dan di bawahnya juga terlihat banyak relief yang mengisahkan mungkin perjalanan Buddha pada masa dulu, seperti itu. Dan di sekitar sini juga terlihat bunyi gamelan-gamelan karena sedang ada latihan gamelan di sebelah sana. Karena hujan, kita minggir dulu. Menurut sejarahnya, Buddha Gautama ini dulunya lahir dengan nama Siddhartha Gautama di Taman Lumbini, kota Kapilavastu, India, tahun 623 sebelum Masehi.
Ia anak tunggal dari penguasa kerajaan Kosala, Raja Suddhodana dan Dewi Mahamaya. Siddhartha mencapai pencerahan dan menjadi Buddha saat bertapa di bawah pohon Bodhi di hutan Gaya, India tahun 588 sebelum Masehi pada usia 35 tahun. Buddha Gautama wafat setelah 40 tahun mengajarkan agama Buddha pada tahun 543 sebelum Masehi. Ketiga peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang sama, yaitu pada Purnama Siddhi di bulan Maisa dalam kalender Buddha. Momen kelahiran, mencapai pencerahan dan wafatnya Siddhartha Gautama dirayakan sebagai Hari Waisak oleh umat Buddha. Siddhartha adalah manusia yang mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan kepada sesama manusia. Mungkin bahasa umumnya bisa dikatakan nabi ya kalau menurut kita. Relief pada permukaan dinding di bawah patung Buddha tidur ini juga tak kalah menarik. Relief sisi timur bersambung dengan sisi utara, menceritakan perjalanan Buddha Gautama ke Kusinara sekitar 3-6 bulan sebelum dia wafat. Kala itu Siddhartha lebih banyak dalam posisi tiduran miring ke kanan selama mengajarkan ajaran Buddha kepada para pengikutnya. Karena kondisi badan beliau yang sudah renta karena faktor usia, relief bagian selatan satu rangkaian dengan bagian barat menceritakan hukum sebab akibat. Patung Buddha Maha Paranibbana dibangun sangat megah, bukan tanpa alasan. Setiap vihara mempunyai patung Buddha tidur dengan ukuran bervariasi. Maknanya sama-sama menggambarkan detik-detik wafatnya Buddha Gautama. Patung Buddha tidur di setiap vihara juga sama-sama menjadi simbol agama Buddha yang digunakan untuk ritual pradaksina, yaitu prosesi mengelilingi objek-objek yang dihormati dalam ajaran Buddha di area vihara yang dilakukan searah jarum jam dengan posisi objek selalu di sebelah kanan. Patung Buddha tidur di Mahavihara Mojopahit juga digunakan dalam ritual tersebut, sehingga patung ini satu kesatuan dengan vihara dalam konteks peribadatan umat Buddha. Utamanya menjadi tempat ibadah umat Buddha, simbol penghormatan terhadap Guru Agung Buddha. Saat Waisak ada prosesi pradaksina. Namun kadangkala di luar Waisak ada umat setelah sembahyang di vihara mereka melakukan pradaksina atau beribadah di sekitaran patung Buddha tidur ini. Seiring berjalannya waktu, patung Buddha tidur raksasa di Mahavihara Mojopahit juga menjadi destinasi wisata. Toleransi antar umat beragama begitu kental di tempat ini saat objek wisata tersebut dikelola Yayasan Lumbini. Dan setiap pengunjung yang mau berwisata ke objek wisata ini cukup membayar 5.000 per orang dewasa dan 3.000 per anak-anak. Rekomendasi banget buat teman-teman yang mungkin mau mengajak keluarganya memperkenalkan anak-anaknya tentang sejarah dan budaya di Mojopahit ini, di Mojokerto ini. So, salam budaya, salam sejarah, salam toleransi antar umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.